Gokil, selamat datang di Monday Can Wait Podcast yang tidak seberapa ini teman-teman. Sekarang saya sudah bersama dengan Unity. Itu emang kalau boy band sama girl band tuh template-nya kalau memperkenalkan tuh harus gitu ya. Harus gitu. Iya, harus bang. Harus kayak lu tuh sih senada gitu gak sih? Enggak juga sih, udah kebiasa aja kalau Iya, misalnya kita di present tuh emang gitu. Itu cara menentukan nadanya gimana kayak jangan Unity atau Tapi emang dari awal kita ada nadanya dulu bang. Jadi kayak nggak usah ditentuin panggil dulu. bang, gue Adi Tapi aja. ya, kita harus Aldi deh, manggil Aldi. bang. Iya. Karena gue 2002. paling kecil. Lu berapa? Gue 2002. Lu 2002. Gue 2003. 2003. Oh, bohong. Bukannya boros. Bukannya emang boros Karena dia dikit. paling tinggi, Bro. Iya. Karena gue bener. pikir wah, kayaknya dia 25 nih gitu. Iya. Kalau Sandi Gue 27. 27. Iya. Oh, berarti lu yang kalau bahasa Koreanya tuh apa sih? Lu manggil gue Hyung, abang Hyung. semua ya? Hyung. Hyung dia Hyung. Abang, oke. Abang. Balik. Tadi nadanya tuh siapa yang nentuin sebenarnya? Jadi dari dulu kita udah netapin gitu nadanya harus Unity, harus gitu bang. Harus tinggi ya? Iya harus Unity. Harus cheerful dulu. Oh, harus cheerful. Iya. Boleh sekali lagi nggak? Sekarang gue sudah bersama dengan Unity. Harus itunya. Ya ada gitu. Oh, harus ada hu. Ada adlibs gitu. Iya, Bang. seru Tapi aja. kalau nggak ada huhu jadi aneh ya. Unity. Udah diem. Iya. Agak jelas. Gak asik gitu ya, gak asik. Tapi awalnya tuh kalian, gue baru sadar ya sekarang tuh berlima. Tadinya tuh kan berdelapan ya. Iya, Nah, delapan. beneran. Kenapa dia ketawa? Langsung ketawa Kan ya, bener. langsung ketawa aja. Bener. Ya kan tadinya lu kan berdelapan. Iya. Menurut gua 8 tuh kayak angka genap buat satu girl band atau boy band tuh agak aneh kan. Biasanya Iya, kan bener. ganjil kan. Ganjil. Ada yang 9, Iya, ada bener. yang 11 gitu. Kalau Iya. kenapa kalian memutuskan dengan 8? Nah, itu mah sebenarnya kagak tahu ya. Kan Boleh tanya kita Kak awalnya Patrick. audisi. Oke, Kita dulu awalnya audisi, terus tiba-tiba terakhir itu diumumkan bahwa formasi debut pertama adalah 8 orang. 8. Yang sebenarnya kalau kita ngedance, kalau misalnya grup yang ada dance tuh, kan blocking itu kan biasanya senternya 1. Iya. Makanya ganjil. Iya. 7, 9 gitu kan. Ini kan karena 8 jadi Iya. mau gak mau senternya gak ada nih. Harus sharing, Sharing kita center. ngomongnya sharing center. Oke. Ya kita juga bingung awalnya 8. Tapi kan ternyata tujuan dibikin ber-8 biar kalau misalnya banyak yang keluar, Buat. tidak makin sedikit. Gitu kan. Kenapa gak dibikin 12 kali ya? Bener loh. Tapi di awal emang Kak Patrick sempat bilang. Kenapa? Kenapa 8 kalau misalkan ada yang keluar jadi masih aman. Masih tinggal 7. Iya. Masih tinggal Ternyata 7, keluar 6, 3. 5. Kebanyakan ya keluar. Itu 3 doang, masih berlima masih aman. Masih Ganjil aman. lagi. Iya, Kan, apa lagi pas Iya. Sama. Tapi sejauh ini lu tuh happy gak sih? Gue tuh selalu penasaran dengan orang yang memutuskan untuk berkarir di bidang musik atau jadi musisi gitu. Sejauh ini lu pada happy dengan career path yang kalian ambil gak? Oh pasti yang berlima ini happy ya. Karena kita masih di sini ya. Kok ada notes berlima gitu ya? Pasti yang yang nggak happy berlima tahu ini lah happy siapa. ya. Terlalu Jadi detail maksud dia. Anda yang keluar tidak? Wah, Ya bisa jadi. Bisa jadi. Iya kalau dibilang happy kita happy. happy banget. Karena emang maksudnya kita juga passionnya di musik kan. Ya, terus suka nyanyi, suka bikin musik. Jadi pas ketemu kita ngobrol soal musik, ya meskipun beda-beda selera pasti ada lah. Tapi tetap kayak on tracknya gitu. Betul. Jadi yang penting sejauh ini happy. 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 Happy banget, Banget banyak, ya? banyak pengalaman ketemu sama orang-orang hebat. Iya, seperti Kak Aldi. Iya, Ya. banget sekali. Mau spesial nih. Spesial banget ini. Iya, Ini kan bukan tentang gue. Jangan gitu dong. Ah, Kita pengen aja. Dan Tapi berarti total Unity udah berapa lama sih? 5 tahun. Dari pertama di audisi, dari lu pertama audisi sampai akhirnya terbentuk jadi 8 orang dan sekarang formasi lima Ini udah berapa? jalan tahun ke-5 sih. Iya. Di Iya. 5 tahun. Udah mau 5 tahun. Mau jalan 5. Yes. Kita kebentuk tuh 2019 tanggal gue lupa. 9 Desember. Tanggal 9 Desember. Iya, 9 Desember 19. 2019. Angka cantik nih, 5 tahun, 5 orang. Tahun depan nambah member Nomor berarti 1. 6 ya. Nomor 1. Susah nanti. Gue tuh penasaran yang bagian gimana caranya lu memutuskan untuk berkarir di musisi bahwa lu itu yakin gitu. Otomatis kan maksud gue audisi itu kan susah ya, Iya, benar. panjang gitu. Hmm. Lu awal-awal tuh audisinya masing-masing tuh kayak gimana sih? Kayak dari lu dulu deh. Oh iya, dari Nah, gua ya. Sweatson. Sebenarnya sih
karena gue udah berkarir dari kecil gitu ya. Lu penyanyi? Iya, dulu tuh dari kecil gue punya band gitu. Tapi gue penyanyinya vokalisnya tuh paling kecil gitu. Sisanya pemain bandnya udah gede-gede gitu. Jadi emang konsepnya kayak gitu. Oh jadi vokalisnya anak Iya, segini? vokalisnya Iya. anak kecil gitu. Terus habis itu pemain bandnya yang lain udah gede-gede gitu lah. Oke. Terus maksud gue udah mulai terbiasa gitu dengan perform gitu, terus musik gitu. Jadi emang gue udah dari kecil merasa kayak emang dunia gue di sini gitu. Jadi ya gue selama ini menjalani ini semua dengan ups and downs-nya ya gue happy aja gitu. Jadi ya karena passion gue sih mungkin, jadi gue happy sih. Kalau Fadli? Kalau gue juga dari kecil memang udah suka nyanyi. Tapi sebelumnya di sinetron, film, iklan. Sempat? Iya. Apa? Terus Film apa? Lu pernah main sinetron? Oh, dulu sinetron lama banget. Judulnya Peri Sakura Kuas Fantasi. Lama banget. Kayak gue pernah nonton deh. Enggak, sumpah men. Enggak, gue pernah denger kayak ada Peri Sakura. RCTI bukan? Iya. Iya kan? Aku tak, ya aja emang gue gak pernah nonton RCTI. Lu tahu nggak dianya yang mana? Ya, lu Nggak tahu jadi pernah Sakura kan? Enggak, lu jadi apa? Ya, waktu itu jadi anak kayak dandanannya culun terus suka sama cewek gitu. Oh, kayak ada yang lain jadi kalau Ada, di iya. ibarat komedi jadi kesetnya lah. Iya benar-benar. Biasanya kayak orang yang jadi di bagian komediknya kan. Iya, betul. Ya. Terus kenapa lu jadi penyanyi? Nah, Sebenarnya jadi- selain jadi musisi kan lu udah sempat sinetron gitu. Sinetron tuh lahan yang menjanjikan loh daripada musik ini. Yes, jadi waktu itu ada temen juga yang satu set gitu. Jadi jadi pokoknya ada Oh itu masuk angin tuh, coba dulu minum nih. Panjang jiwa. Masuk. Apa nih? Panjang jiwa ini adalah ini gue nggak di endorse teman-teman, tapi kalau mau endorse silakan kontak di bawah ini ya. Tapi ini panjang jiwa sering gue minum, ini enak banget. Iya. Real. udah minum tadi. Temen lu kenapa? Tetap. Iya, jadi dia kayak ada tawaran gitu dari produser. Nah, produsernya Kak Patrick nyari katanya buat Bikin boy band. grup. Iya. Itu bilangnya grup atau boy band lupa. Singkat cerita akhirnya ya pilih gitu. Terus akhirnya kayak kebetulan juga suka nyanyi. Terus coba-coba emang suka juga, maksudnya kayak nyoba banyak hal yang baru tuh gue juga suka gitu. Dan puji Tuhan akhirnya sampai sekarang bisa nyanyi gitu. Kalau Fajri? Gue nanya satu-satu nih, gak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nama. Ya kalau gue mungkin backgroundnya dari keluarga sih. Keluarga gue tuh, jadi gue punya 2 abang. Abang-abang gue tuh semuanya boy band. Serius? Iya. Abang lu yang pertama? Abang gue yang pertama itu dia boy Rafael. band. Rafael Smash Bukan. Serius? Bukan. Oh, bohong kali. Enggak. Bisma ya? Bisma ya? Enggak apa. Bukan. Morgan. Iya. Enggak. Bagus. Enggak, jadi abang gue tuh dulu tahun 2017 dia ikutan salah satu acara TV di Global TV. Oh, The Next The Boy Next Band. Boy Band. Anjir, gue Lu sering ikutan nonton ya, Bang? TV bro. Kagak Oh, lah. kirain lu ikutan. Gue gak bisa nyanyi gue, sumpah. Tapi Bisa- ngedance dikit bisa. Oh, iya. Coba dong. Enggak, jangan dong. Jangan lah. Terus, Oke. Ya, abang gue yang pertama itu dia lolos di juara pertama. The Next Boy Band Girl Band. Ya, yang season 1. Oke. Nah, yang season 2-nya itu abang gue yang kedua ikutan. Nah, akhirnya di 2019 gue ditawarin sama abang gue, dikasih tahu nih ada audisi One ID Entertainment gitu. Jadi, tapi waktu itu emang gak ada season ketiganya? Nggak ada, soalnya rungkat. Tapi lu pernah nyobain gak? Tapi lu pernah Nah, nyoba? iya, The tapi Next gua Boy di- Band Girl Band season 2? Di season 2 gue ikutan, cuman nggak lolos. Nggak lolos. Masih cupu ya? Masih cupu. Sekarang juga sih. Iya. Terus kalau lu? Gue dari kecil udah nyanyi bang. Nyanyi? Tapi kan dulu di Palembang. Jadi gue nyanyi terus, ikut lomba sampai akhirnya lulus SD. Gue bilang sama bokap nyokap gue nggak mau di Palembang. Widih, Gue keren. mau jadi artis. Lulus gua bilang gitu. lulus SD. Lulus SD. Gue bilang gue mau jadi artis. Di Batam. Enggak dong. Enggak dong. Di Dari Batam. Palembang ke Batam. Biar apa di Batam? Bahasa itu geser doang bro. Ya gue bilang aku pengen jadi artis mah apa gitu. Nah. Terus udah akhirnya nyokap bokap nganggap itu serius. Kamu gak mau jadi dokter Padahal gue aja? bercanda. Gitu. Oh enggak. bercanda. Enggak. Ya akhirnya gue diberangkatin ke Jakarta bareng mereka juga. Terus dia audisiin. Waktu itu ikut audisi banyak talent search di TV. IMB gue ikut, Indonesia Mencari Bakat gue ikut, 10 besar. Serius? Terus Idola Cilik gue menang juara 2. Tahun berapa? Tahun IMB itu tahun 2014, Idola Cilik tahun 2016.
Tuh sampai Nonton akhirnya nggak lu bang yang itu Nggak. bang? Enggak, gue nonton kayaknya berhenti di Belda deh. MB1 tuh kan. Iya. ya yang bisa Yang main api. Ya akhirnya ya udah, akhirnya gue teruslah merintis gitu, nyanyi terus, sempat ikut sinetron juga dan lain-lain. Dikasih tahu ada audisi nih gitu. Nah awalnya gue nggak percaya sebenarnya dengan konsep grup ini, karena dari dulu kan gue pahamnya ya nyanyi ya sendiri gitu. Iya, apa sih ini rame-rame? Iya, dan dulu kan K-pop wave tuh kayak belum sekental sekarang gitu loh, K-pop gitu. Oke. Gue juga belum ngikutin dan gue belum percaya dengan konsep apa, masa jadi boyband gue jago kok nyanyi gitu. Masih ego ya? Masih ego, gue jago kok nyanyi gitu. Sampai akhirnya masuk, keterima lah sama orang-orang ini nih, semua yang berempat nih. Dan membuka mata gue, ternyata jadi grup lebih gampang ya. Aduh, ya. Jadi kalau dibanding sendiri. sekalian di panggung lagi mager bisa ditutupin teman Iya, gitu. Ya, gitu, benar. gitu. Itu enaknya Beban itu. berat yang biasa kita tanggung sendiri, jadi ditanggung Ini bersama. keren. Tapi lu dari Palembang tuh bener-bener anjir, untuk anak kelas 6 SD punya kesadaran ingin merantau tuh gila. Asli, enggak soalnya dari kecil pun waktu di Palembang gue udah diajak sama nyokap bokap ke Jakarta, yuk kita ikut Merantau. audisi ini, Udah? ikut audisi itu. Oh, Waktu jadi gue ikut IMB, itu gue masih kelas 4 SD. Lu ingat gak di MB tuh lu nyanyi lagu apa? Banyak, kan gue Yang di 10 besar aja. 10 besar ya, 10 besar gue terakhir. Gak usah semua Iya, lagu. pas nih, Semuanya. 10 besar gue terakhir waktu sebelum dieliminasi gue nyanyi lagu Cowboy Junior. Oh, ini itu ya. mungkin. Iya, Enggak, bukan. terhebat sama kamu. Terus waktu Unity gue dibilangin, oh nanti yang bakal produserin Kak Patrick Effendi gitu. Apakah ini jalan? Tapi Iya. 10 besar tuh lu gak lolos atau emang Dieliminasi. gara-gara nyanyi lagu itu? Kayaknya ya. Itu. Coba kalau lu ganti band, coba Iya. Smash gitu atau Orang Dragon pada Boys. skeptis. Abang-abang gue juga pada skeptis. Tuh yang produserin produsernya Cowboy Junior Kan bikin gitu. kamu tersingkir Ntar keluar gitu. lagi loh gitu. Kalau lu Bang Sandi? Kalau gue singkat aja ya, mungkin Gak apa-apa, dari panjang juga. Iya, panjang juga. 2017 gue lihat nonton The Next Boy Girl Band tuh. Di global tuh. Global tuh. Channel nomor berapa? Gue liat ada Abang Nyaji kan. Penting 12 gitu. Gue liat ada Abang Nyaji kan. Oke. Terus wah keren nih, keren, gue liat sampai habis gitu kan. Wah tahun depannya gue ikutan. Lolos sampai ya masuk TV lah ya. Ketemu abangnya Aji, abangnya dia Oh, lu tuh. sempet ketemu Iya. sama dia? Satu kamar dia sama bang gua. Oh. Iya. Terus Pokoknya singkat cerita gue ngerantau lah ke Jakarta, kerjaan segala macem. Ada info audisi, diiming-imingi hadiah duit. Gua daftar. buat ini Unity. Oke. Ketemu adeknya, ini apaan sih? Dia kan sebenarnya settingan keluarganya lu enggak tahu. Iya. ya? Ini apaan? Nepotism. Waduh. Ya gitulah. singkat Akhirnya ceritanya. lolos. Lolos. Tapi jadi kalian kan bisa dibilang selebritis ya. Amin. Amin. Amin lah. Jadi selebritis tuh mengganggu kehidupan pribadi lu gak sih? Oh, dikit. Enggak. Enggak, kalian semua gitu. Mengganggu kehidupan pribadi enggak? Maksud gue Lu dulu kayak deh. kan Iya. ada di selebriti kan bilang kayak di dunia entertain tuh bilang kalau lu masuk dunia entertain badan lu tuh bukan punya lu lagi. Oh. Kehidupan lu tuh bukan kehidupan lu lagi. Anjing keren banget ya. Ya itu agak berlebihan sih. Tapi bukannya gitu kan. Jadi kayak Iya, lu tuh ada udah punya benernya. privasi men. Udah bener ya. Bener-bener ya. Kalau gue bisa bilang iya, kalau mengganggu kehidupan pribadi ya Iya sangat. lumayan. Karena kan kita dituntut menjadi seseorang yang image-nya mungkin secara tidak sadar menjadi berbeda gitu. Ketika kita ketemu sama fans, ketika kita ketemu sama audiens gitu. Bisa ke bawah juga sampai dunia nyata gitu. Harus Bisa terus loh. menjaga image. Heeh. Iya. Betul. Bisa loh. Banyak loh orang-orang kayak gitu sampai ketemu temennya masih jaga Iya. image, Iya, masih jaga masih kayak apaan gitu. sih lu kan udah temenan Takut lama ya, gitu. takut ya, takut. Jadi ke bawah. Sebelum kalian masuk Unity dan sesudah masuk Unity tuh lu ngerasa perbedaannya nggak? Maksudnya kayak dulu nih gue kalau jalan petatang aja siapa yang mau ini kan. Tapi sekarang kayak kalau gue misalnya nggak sengaja ngeludah sembarangan tuh kayak anjing parah banget lu ngeludah sembarangan ya. Meskipun sebenarnya semua orang nggak boleh ya. Cuma kayak, Dari gue kali ya. Boleh kan. Kalau gue jujur sebelum di Unity tuh pemalu banget. Pemalu introvert. banget. Gak pakai celana soalnya. Tapi setelah ketemu Unity yang kayak Vicky bilang tadi, mungkin ada hal-hal yang ternyata kalau bareng-bareng tuh lebih enak. Gitu. Lebih enak konteksnya misalnya kita nyanyi ketemu banyak orang, gue juga jadi belajar kayak lebih mau apa ya, lebih terbuka. Terus kalau ketemu orang baru tuh jadi seneng juga untuk belajar. Dan sekarang tuh lebih enjoy bawaannya. Jadi nggak ada yang gue jaga kalau gue. Image gue ya seperti ini gitu. Maksudnya. Oh dari- justru lu happy dengan sekarang, maksudnya lu jadi bisa ngebedain mana dunia lu yang itu sama yang sekarang ya. Betul. Dan kalau masalah privacy,
ada yang memang harus dijaga untuk privacy tapi nggak yang ngejaga image banget. Iya. Maksudnya gue lebih seneng apa adanya, cuman ya ada yang perlu ditunjukkan, ada Apa yang juga udah yang ini buat orang-orang terdekat ya, aja ini ya. buat Yes. orang terdekat, ini buat teman-teman yang ngikutin gue di musik gitu-gitu. Jadi kayak oh udah ngerti lah gitu. Kalau gue sendiri nggak terganggu sih. Kehidupan asmara. Cia. Ini kan yang kalian tunggu, wahai Cia. ladies. Ini dia. Ladies maksud saya, ladies. Tunjukkan pilihanmu. Apa ada nggak perbedaan? Maksudnya dulu kan kayak kalau misalnya lu ngedate sama cewek lu gitu, kayak ya orang nggak care lah. Sekarang bisa aja orang sadar kayak tapi fans lu tuh masalah nggak kalau misalnya kalian punya pacar sebenarnya? Enggak. Nggak masalah. Udah Iya, masuk. nggak Wah, masalah, dewasa mereka- sekali ya. Dewasa sekali. Gua loh. udah punya pacar dari lama banget. Oh dan fans lu tahu? 30 tahun kalau nggak salah. Iya, gua aja belum ada 30. Belum sampai 27. 3 tahunnya kemana bos? 3 tahunnya kemana? Iya, gue awal boy band tuh orang-orang udah tahu kalau gue punya pacar dan Ya fans udah tuh lah ya. udah terbiasa dengan itu, justru support kayak gitu. Bagus juga sih, jadi kayak mereka nggak kan kalau misalnya di Korea kan drama kalau misalnya ketahuan idol lu punya pacar biasa kayak wah kita bunuh perempuan ini. Ada bro, Iya, sumpah ada, ada gue pernah baca pokoknya apa Korean Dispatch gitu gue lupa Iya. idol apa pokoknya 2017an. Ada yang ketahuan punya pacar, terus cewek itu dapat ancaman pembunuhan men gara-gara ketahuan pacaran dong anjing. Emang Strict segitu. banget. Itu yang nggak kita adopsi sih dari Iya. K-pop gitu. Oh. Jadi banyak banget apa hal-hal di K-pop tuh yang kita jadiin inspirasi gitu dari segi musik, dari segi fashion terutama gitu, dari segi apalah banyak banget kecuali yang itu. Karena kita sadar bahwa orang Indonesia tuh Obses. Nggak se-strict itu ya? nggak se-strict itu sebenarnya gitu. Tapi orang Indonesia kalau obses banget loh. Parah Bener. memang. Iya. Dan sejauh ini belum ada yang nyampe kayak gitu ke kalian atau sebenarnya ada tapi udah lewat masanya. Dari awal tuh Dari awal ngebawanya tuh sih. kita udah Ya. ngebawa Unity ini bukan untuk menjadi idol yang lu Jadi pacar bisa gue larang gitu. untuk tidak Iya. Ngapain punya aja. pacar Oke. gitu. Iya, kita juga punya kehidupan pribadi. Yang jelas kita di sini tuh sebagai Menghibur kalian. Iya, sebagai entertainer Penyemangat gitu, sebagai lah. penyanyi bisa lo jadiin penyemangat, inspirasi tapi bukan Serem sesuatu juga sih. yang jadi obsesi gitu. Serem juga sih kalau ada penyembah Unity. Iya, kayak, makanya kan. anjing lu bayangin. Sekte Sekte, gitu. bro. Sekte. Agama Sekte ketujuh Juga. Unity Nah, bro. agama ketujuh. Diakui lagi. Diakui lagi. Itu lebih aneh. Oke, tapi gini, gue penasaran gitu. Kalian berarti sekarang udah 5 tahun kan? Yes. Iya, 5 Lu tuh ngeliat industri ini, kalian akan ada di industri itu sejauh apa untuk kalian? Wih, Bener ya? berat banget ya. Unity pertanyaan. ya. Ini udah ada yang pernah nanya ini belum? Belum pernah, belum. Wah gila pernah, keren jujur. banget. Wah, ini bro. sih Keren banget, parah. Ini Unity kan? Iya, Secara as a Unity. Oke, ya. Unity Unity, dulu. iya. Abis itu as a person. Oke. Karir masing-masing. Kalau kalian semua ngerasa satu deh ngomong, menurut lu akan ngebawa Unity itu sampai mana? Omongan adalah doa ya guys, inget ya. Iya. Omongan dulu doa. Silakan. Coba Fenly, sepertinya Fenly sudah memikirkan dengan sangat matang. Iya. Sebenarnya nggak tahu ya sama apa enggak sama teman-teman. Cuman kalau dari gue sendiri ngeliat kita ini melihat Unity dengan yang sekarang berlima tuh bisa membawa warna musik kita lebih bisa dikenal banyak orang. Terus terutama buat fans-fans kita, mereka akan mengikuti beberapa apa yang kita lakuin gitu. Dan itu jadi salah satu kayak hal yang menyemangati mereka gitu. Oh lu pengen biar ini tuh bisa jadi terus penyemangat buat mereka gitu ke Betul. depannya. Dan tetap ya itu musik tuh tetap jadi kayak kendaraannya kita lah untuk Wih. terus berkarya gitu. Jadi kita dikenal juga sebagai musisi yang punya kualitas, Setuju. tapi juga mereka bisa ngelihat kita tuh juga punya hal yang bisa diikuti selain musik. Oke. Kalian tuh fansnya namanya apa sih? United. Unit. Unit. Iya. Bukan United. Bukan. Manchester. Sorry bro. Soalnya kalau tersinggung tapi unit. Maaf teman-teman. Unit berarti. Unit. Itu nama kalian sendiri atau mereka sendiri yang bikin sih? Nah, itu yang bikin Manajemen. manajemen. Oh ini nih kalian gini-gini gitu ya. Iya. Kalau as a person sebagai karir solo gitu, lu pernah terbayangkan gak sih kalau misalnya sekarang lu lagi nggak di Unity, lu lagi ngapain? Ya, Masih nyari-nyari audisi sih. Kayaknya ya. Dari audisi boy Ada band. audisi Iya. boyband apa lagi nih gitu. Lu lagi nungguin ya The Next Boy Band The Next Boyband Girl Band season ya? 7 ya? Setuju. Kalau secara passion dan hobi pasti tetap ngejar karir pathnya di musisi. Iya, Kalau di gua musik. ya musisi di musik, di nyanyi, di entertainment. Cuman Ada jeda ya? Ketinggalan. ketinggalan. Ketinggalan entertainment. Gua agak susah tau kadang
kalau konteksnya Entertain atau ini entertainment ya? entertain atau entertainment gitu loh, atau entertainer. Bedanya Susah, gila. apa? Entertain sama entertainment. Kalau entertainment kan, Kayak kuis ya. kalau entertainment dunia biasanya hiburan, dunia, ruang iya. ruang Iya, lingkup iya. hiburan. Entertainer, orangnya, pelakunya. profesinya. Entertain Man. kata kerjanya. Iya. Oke. I'm entertaining gitu. Yes. Grammar nih. Berarti Entrepreneur. lu ngelihat diri lu kalau misalnya nggak jadi di Unity gitu, sekarang masih fokus berkarir solo gitu ya? Masih. Kalau gue mau di Unity ataupun tidak di Unity, menurut gue goalnya masih sama. Gue pengen jadi music producer kayak Kak Patrick. Wow, keren. Wih, keren. Berarti kalian masih memproduksi musik kalian sendiri? Iyalah, Iya, harus iya. lah. Sekarang Kalau lagu sekarang. yang favorit kalian apa sih dari 5 tahun berkarya ini? Satu Wah. anjing keren banget. Nanti kayaknya Pertanyaan lagu yang ini ya. baru nanti ya. Lagu Unity ya? Ini langsung udah ada lagu yang baru nih. Udah Harus sih. lah. Ada. Enggak bukan maksud gue udah ada langsung favoritnya yang baru kan orang belum denger. Gimana sih? Belum bikin juga. Satu lagu 5 tahun Oke. berkarya, satu lagu favorit. Satu lagu favorit. Masing-masing boleh beda. Oke. Kalau- Gue Terbunuh Sepi. Terbunuh sepi. Terbunuh Sepi. Karena Gue suka aja yang slow ballad gitu. Terus juga deep banget liriknya, Liriknya deep. dari lirik. Terus juga dari segi musiknya juga gue suka banget sih. Oke, kenapa ada ketawa pas dia bilang dia suka yang Tips-tips tak. ya kalau lu Lanjut. Dulu. iya lu Kalau gue coba cintaku sama Sobet. wih sobat Coba Coba cintaku. cinta. Gua tahu alasannya. Coba cintaku karena lagu pertama. Sobet karena dia ganteng di MV-nya. Nah, bukan itu. Nanti bukan bisa itu. ditampilin ya. Bukan itu. bukan nanti tolong editor Bukan itu. Jadi coba cintaku tuh lagu pertama kita debut. oke coba cintaku Coba cintaku dan Sobet. yang kedua Sobet karena gue suka musiknya yang seperti itu gitu. kalau Sweatson Gua ya restu waktu deh. apa Restu waktu. restu waktu Iya, restu waktu karena itu lagu pertama yang kita rilis tapi lagunya yang kita bikin sendiri gitu. kalian produce sendiri Kompos. Iya, kompos wow. sendiri. Oh, kompos sendiri wow Jadi Restu waktu. liriknya kita tulis gitu-gitu. Waktu itu juga ceritanya kita lagi kayak kena pandemi gitu kan. Terus kita kan satu base camp gitu. oh Jadi iya bener ya di situ tuh kita kayak bikin lagu yuk gitu. Jadi di waktu itu tuh di masa sulit itu kita tetap produktif gitu-gitu. Jadi kita senang aja di masa-masa itu gitu. kalau Bro Sandi Kalau gua sukanya sama Coba Cintaku karena itu lagu pertama banget dan itu syutingnya di Korea. weh Soalnya baru pertama kali ke luar negeri. Dasar culun. Maaf ya. Gua sebelum di Unity. Wah, jalan-jalan dulu ya. ke Batam Sama satu lagi ya Restu Waktu karena ya Restu kita yang Waktu. bikin gitu. pas lagi pandemi ya Pas lagi Gila. pandemi itu inget banget Orang bikinnya lagi tuh covid awalnya bikinnya di bawah pohon. Di teras ya. spesifik Ya, sekali Kita bikinnya di teras di bawah pohon gitu. Bikin lagu tentang apa ya? Lagu TLDR. Lu kenapa sih kalau ngomong pohon? Gue gak bisa ngomong ha. itu ngomong kan Gimana cara lu ketawa kalau gak bisa ngomong? iya juga Mungkin lah. kalau lu lagu favorit lu dari TBA apa Salah. lagu Jadi tuh. Tampil lebih terkenal. satu doang sih TBA lagunya Mungkin lagu terakhir dari kita kali. Lagu terakhir. Hah? Maksudnya gimana ya? Lagu terakhir rilis. paling baru. rilis Recently. Recently. Ya uploaded. udah judulnya. ya udah gue dengerin tuh Ya itu udah. yang diangkut kan Iya. Iya. nonton gua buset Nice. Karena menurut gue itu jadi. Barusan kan? Bro. Barusan kan lu nontonnya? enggak juga bagus bagus Terima kasih, terima angkotnya kasih. bagus banget Bagus itu. ya. Angkotnya bagus ya. Terus, kitanya. Jadi reminder karena ya udah kan lagu yang kita bikin ceritanya tentang seseorang yang ditinggalin mulu nih sama siapa lah bebas. Sama Terserah. teman kita bang. Sama teman, sama sahabat gitu. Nah kita bikin lagu itu ketika ada dua personil yang lama memutuskan untuk cabut. kalian Makanya bikin kita itu ya bikin udah lagu lu mau itu. cabut cabut Yes. aja lah gitu Nah, tapi bisa juga Ya buat udah. buat pacar ya. Bisa, Soalnya bisa ada buat lirik berapa- di balik peluk dan cium saya. Heeh. Sekarang Bisa, ada lagi bisa nih. buat pacar. Cabut satu lagi. Mau bikin reminder lagi nih. Semacam pengingat lah. judulnya apa ya udah dua Ya Ya udah. ya Udah aduh sekarang ya aduh 35 lagi. ya 35 Kalau Ya, dulu terutama ya elah udah masih bisa. 6. ya elah maksudnya ya elah tuh Ya elah. tapi berarti ada beberapa musik yang kalian produce dan kompos sendiri atau cuma Restu Waktu itu doang ada Baby. banyak sih, ada Iya. Restu Waktu, ada Baby, Baby. 8 sampai dengan 1, Friendzone. Friendzone, apa Ini Terbunuh sepi juga. Oh sama iya. Empat. Iya, Terbunuh Sepi juga kita kompos juga bareng. Nomelo kita bikin Nomelo kan? juga 5 enggak, berarti. Nomelo Kenapa? Gilang doang Oh. yang bikin lirik Iya rap. iya benar. oh boleh 5. boleh oke
Boleh 5 lah. nyebutin? Oh, iya. Boleh lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gilang Farhan Riki. Santai. Bilang Farhan Halo, Riki. halo, halo. Aman Halo, aja. halo. Kenapa kamu pergi guys? Gue tuh sumpah ini sedikit notes teman-teman. Gue tadi ngobrol sama Bet, ini boleh dibahas ya kata Bang Bet. Ya buat apa? Tapi dibahas sama dia. Nah, yang Buat pasti apa? intinya itu mereka pernah maksudnya mengikuti Tapi masih hubungan baik kan? Masih. Masa sih? Baik kok, baik. Gak, gue bercanda, gue Baik, bercanda. baik. Gue bercanda bro. Masih. Baik, Masih baik. lah, harusnya. Cukup Kitanya lah, baik cukup. maksudnya. Cukup baik. Kita aja baik. Oh kok gitu sih? Enggak dia ngomong. Tapi gini, panggung terfavorit masing-masing. Wah. Pasti nih. Dari apa? gue ya, dari gue. Dari lo apa? Jadi dulu waktu itu pernah kita perform jadi openernya Astro, boyband Astro namanya. Astro. Iya, Ini jadi kan yang Bukan. Astro Boy. Bukan, Gue bercanda. bukan Astro Gue tahu Boy. Astro. Gue tapi gue cuma tahu jadi satu orang. waktu itu karena Itu dong. Ya. nggak jadi ngomong deh gue. Jangan lah. Ngambek. Waktu itu tuh karena di situ pertama kalinya ya kita kayak di acara yang lumayan gede gitu. Iya nggak ya? Pertama Iya, kali nggak ya? betul. Iya, pertama kan? kali. Iya, jadi di situ tuh lumayan kerasa gitu pressure-nya gitu. Terus bawain gimana ya biar keren gitu karena setelah kita tampil tuh bakal ada boyband Korea nih gitu. Jadi ya kita juga nggak pengen kelihatan jomplang banget gitu. Tapi di situ kita bisa tampil yang terbaik sih. Gue senang banget. Itu momen paling berkesan gue. Itu tahun 2022. 2022. Iya. Jadi openernya Astro. Iya. Kalau Fenly? Gua kurang lebih sama. Tapi ada dua. Jadi Ah. sebelum yang jadi opening act-nya buat boyband Astro, gue siangnya ada ini juga collab sama penyanyi Oh, cewek iya? namanya Kristi. Kalau soal panggung yang berdelapan itu buat gua sendiri emang keren banget gitu. Dan kita juga mentalnya jadi kayak bukan untuk nunjukin kita juga keren, tapi kayak nggak, kita harus kasih yang terbaik aja gitu. Keren. Dan gua senengnya adalah penonton apa namanya mereka? Astro. Aroha. Arohanya tuh support banget ke kita. Ya, Gitu. Jadi kayak kitanya setiap habis nyanyi mereka support tepuk tangan gitu-gitu. Gokil. Dan sebelumnya juga yang sama Kristi sama gitu. Fansnya Arohanya Kristi juga. fansnya Kristi gitu, dan unit mereka bener-bener support banget. Kayak seru banget ya gitu. Keren. Itu sih yang buat gua Itu seneng. dua ya. Kalau lu apa? Kalau gue satu juga panggung. ada dua. Dua Tadi apa? yang tadi acara Astro sama anniversary pertama kita. Maksudnya Konser. yang konser pertama kita. 2020. 2022. Oke. Itu konser. Ya anniversary Iya, di anniversary Encounter. Itu pertama kali banget kita konser di depan unit, terus juga Oke. emang full lagu kita, terus juga full band. Terus kita juga siapin segala halnya lah. Seru banget pokoknya. Kalian yang Dan- deliver sendiri? Ya bareng sama tim juga sih, sama tim One ID waktu itu. Seru banget. Yang bikin serunya tuh karena waktu itu kita latihannya tuh mepet banget. Bener-bener mepet. Cuman seminggu lah latihan untuk konser. Dan itu lagu-lagu baru, aransemen baru, dance baru. Tapi kita bisa bisa kill it lah. Bisa Gokil. puas lah dengan Dua. hasilnya. Dua tuh berarti. Satu Ya. Astro, kedua Anniversary. Anniversary. Kalau lu, Vicky? Gua kayaknya sama deh. Anjir lu udah mikir panjang langsung. Kira gua kayaknya konser pertama. Konser pertama Anniversary. Anniversary. Enggak deh, udah ini aja. Anniversary yang terakhir ada 2024 Mendadak anniversary. Mendadak Oh gue tahu anniversary. tuh yang di bengkel kan? Iya, Ya, yang di bengkel. Itu Tahu banget ya. Bro. itu juga Elah. pengingat itu. Pengingat karena tiba-tiba manajemen kita yang lama harus bubar. Terus akhirnya kita ngobrol sama Kapet tuh, hampir tiap hari ngobrol sama Kapet kayak ini gimana nasib kita Kapet ya gitu. Akhirnya adalah penyelamatan, masuklah nih manajemen baru namanya Capital Entertainment. Ya. Akhirnya kita bikin live Instagram terus, guys ini kita nggak prepare apa-apa nih, cuman kalian mau nggak ada acara tahunan lagi gitu, ada anniversary lagi buat konser. Terus mereka pada mau, ya udah gara-gara mereka pada mau, akhirnya mau nggak mau kita siapin. Makanya namanya mendadak anniversary. Mendadak Anniversary. Tapi happy dengan panggung itu. Happy banget. Happy. Karena masih banyak yang support kita. Keren. Terima kasih unit. Terima kasih Net. Terima Ada lagi kasih. nggak? Memang masih ada waktunya. Masih ada. Oh, Enggak, masih. itu mah cuma pengingat doang kalau misalnya masih lama waktunya. gitu.
Kalau gua udah lu sebut semua lagi ya. Favoritnya di KLBB tahun lalu sama acara terakhir kita yang tanggal 1 kemarin. Apa itu? Tanggal 1 April kemarin tuh Awal ada terbaik. namanya awal terbaik. Awal terbaik unit. Patah kaki awal terbaik. Patah hati. Hati lu Patah ngomong. kaki. Patah hati awal terbaik ya. Itu pokoknya seru banget lah. Pokoknya teman-teman nonton aja. Oke. Karena KLBB pertama kenapa? KLBB yang pertama itu kenapa? Karena kita perform cuma berlima. Karena waktu itu Gilang lagi sakit. Oh, Terus waktu itu teman-teman kita yang lain baru keluar juga. Jadi kita berlima cover part-part mereka gitu. Jadi kita latihan cuman kayak Hamin satu. Hamin satu. Iya. Satu ya. Serius? Hamin satu. Hamin satu. Hamin satu semuanya latihan, diubah. terus besoknya pas mau JR, Gilangnya sakit. Terus Jadi kita harus jadinya beneran rombak berlima lagi. Iya. Jadi awalnya tuh dulu bertujuh. Masih ada Farhan namanya. Iya. Nah Farhan ini sebenarnya udah keluar gitu. Cuman kita belum announce gitu. Iya. Kita belum announce. Oke. Terus Tapi kita udah sepakat bahwa di KLBB tahun lalu, Berenam. yang tahun itu kita udah harus manggung berenam tanpa Iya. Farhan. oke. Akhirnya yang blocking bertujuh itu kita bikin berenam. Kita latihan lagi dong, latihan lagi. Lagi. Nah besoknya mau JR, Gilangnya Gilangnya sakit. Sakit lagi. Iya, akhirnya Rombak lagi. rombak lagi. Sama Tapi part-partnya. latihan Betul. lagi. Oke. Tapi dia ikut waktu itu. Dia ikut. Gilang ikut tapi Gilang sakit. ikut. Sakit. Terus di siang apa sore gitu kita mau latihan dia kayak udah tiduran sakit. Udah gak kuat. Jadi kayak Stop ya 6 dia. gimana ya? Tapi kasihan juga kalau dipaksain. Iya gitu. benar. Tapi itu terhitung berhasil performnya karena bagus. Lumayan Lumayan lah. bagus. Iya benar. Ya, Works dengan, ya. dengan waktu yang mepet. Pressure jadi boyband tuh kan gue selalu ngerasa bahwa pasti adalah lu tau gak sih kayak ih kok cowok gitu sih, ngerti gak sih maksudnya? Iya. Lu pernah gak kayak gitu? Iya, Kayak ada yang pastilah. manggil-manggil, bukan manggil sih kayak ngeledekin Manggil. pas panggung tuh. Ah pernah lah. Pasti. Banyak lah. Apa kek? Banyak. Waktu bencong gitu banyak lah. Iya. Apa-apa? Pernah Ya, maksudnya kayak waktu dibilang bencong emang atau apa gitu pasti Iya, banyak. pas lagi perform gitu, kita di depan panggung, jadi kata-katain aja. Goblok. Itu mah emang kayak gak suka malu sih. Iya sih. Tapi kan ke kita. Oke. Iya, kayaknya- banyak. Tapi banyak ya? Iya, banyak. Dan kalian bisa menghandle pressure itu dengan keren. So, oke, tepuk tangan buat Unity. Terima kasih. Thank you. Gue jujur gak denger sih. Telat. Iya. Iya sih. Nggak cuman banyak banget. Cuman Banyak, tapi kalian gak peduli aja. Nggak peduli. iya, Karena nggak lebih ke denger nggak bang peduli. pakai ear monitor. Oh, jadi jadi gua- cuma kelihatan kayak Iya tuh. Jadi kayak Kan nggak tahu di-mute kalian gitu, aja. di-mute orang-orang. Cakep banget lo gitu. ada bisa gitu. banget. Ah, keren lu. Tapi tetap begitu. Iya. Ya gitu Oh, lah. terakhir nih, terakhir. Apa tuh? Boleh. Lu ada pesan-pesan anjing gue kayak lu tau gak sih jurnalis musik? Iya, ngasih Ada pesan-pesan buat pesan-pesan. unit enggak unit? Kalau buat unit apa proyek kalian ke depannya atau ada yang mau di-announce dalam waktu dekat kah gitu? Siapa? Ya Silakan, buat guys. unit nih gue yang pertama. Ini satu-satu masing-masing. Satu-satu Masing-masing boleh. Satu-satu ya. Panjang. Kalau Enggak apa-apa. Diwakilin aja, Iya. diwakil. Singkat aja, nggak apa. Boleh, buat boleh. gue dari gue buat unit jangan lupa support kita terus. Wait. Amin. Dan jangan lupa kalian juga support diri sendiri, harus sukses juga, sukses bareng-bareng sama kita. Sip. Oke, itu dari lu aja. Enggak ada yang lain gitu sih kayak. Yang lain dari, mau dari, nambahin nggak? dari lu sendiri gitu. Nggak aman. Nggak aman. Ya Dari pokoknya Fenly, lu? nanti kita bakal ada project-project juga yang bakal seru banget dan eksklusif banget ya. Betul. Kita bakal secepatnya bakal ngeluarin Yes. itu di sensor maksudnya. Oh iya iya. Manual iya. ya? Iya, manual. Secepatnya mereka akan mengeluarkan Dan pokoknya doakan yang terbaik Unity yang berlima sekarang supaya yang pasti musik lagu-lagu yang baru akan kita coba buat ya gitu, dan juga konsep-konsep yang terbaru juga yang lebih fresh, dan yang pasti semoga kalian tetap setia juga sama kita. Yes. Gokil. Yes. Oke, terima kasih Unity karena sudah hadir di podcast yang Thank you, tidak Bang. sebelumnya. Terima kasih. Kita yang Thank makasih you bro, banyak. thank you bro. Thank you, thank you. Thank you bro. Thank you, bro. Thank you bro. Thank you. Thank you bro. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Sampai ketemu. Dadah. Dah guys. Sawadee-ครับ Welcome to Fixram Thailand เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งในทารกที่นี่ Serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak ya. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu, Ratu itu. ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม
Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gue akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musik. Iya. Duh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sandoy, Pi. Sandoy lahir batin, Pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget.